Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Okay, well, um, uh, as we have scheduled that every Tuesday we will have a advanced grammar class, and then this is the first topic that we're going to discuss. We have a direct and wait. Okay, we have a direct and indirect speech. Oke, we have a direct and indirect speech. Apa sih? Direct speech itu kalimat langsung dan indirect speech itu kalimat nggak yang langsung. Maksudnya kalimat langsung sama kalimat langsung itu, what are they? Direct speech means that si yang penuturnya sendiri yang ngomong. Si penuturnya sendiri yang ngomong. So take an example that I'm busy. I'm busy, itu direct speech. Tapi kalau indirect speech itu apa sih? Indirect speech itu adalah kalimat tak langsung berarti orang lain lagi yang mengucapkan. So take an example, I said, I'm bored. Terus ada Miss Vida bilang, Miss Vida says that, okay, Miss Hanif said she was bored. Oke, itu indirect speech-nya. Oke, jadi dari direct speech ke indirect speech. Kalimat langsung dan tak langsung. Oke, well, untuk merubah direct speech ke indirect speech yang perlu kita lakukan adalah, of course, you have to know analyze the tenses first. What you have to do is, pertama, analyze the tenses. Kalau kalian nggak tahu, kalau kalian gagal dalam menganalisis tenses, udah wassalam. Oke, kalau kalian salah menganalisis tenses, itu udah selesai. Kenapa? Karena kita akan ngomong, karena bagaimana merubahnya itu tergantung, depends on what tenses is used, what tenses are used in that sentences. Oke, pertama yang dilakukan ya analisis tensesnya itu apa. Yang kedua, oke, we are going to talk about main clause and subclause. Main clause itu apa sih? Main clause itu klausa utama, subclause itu anak kalimatnya. Jadi ingat, di main clause saya akan bilang, main clause itu tenses tidak berubah. Di main clause itu tenses tidak berubah. Tenses tidak berubah. Tidak berubah. While in subclause, tapi ketika di subclause itu tensesnya berubah. Oke, wait. Subclause itu tensesnya berubah. Tenses berubah. Okay, so that's why I told you before that analyzing tenses is very needed, atau menganalisis tenses dengan baik itu kunci, dengan benar, bukan baik ya, dengan benar adalah kunci di sini. Kenapa? Karena nanti di subclause-nya berubah. Main clause-nya nggak berubah memang. Subclause-nya itu yang bagaimana sih? Yang ada tanda kurungnya nanti. Oke, yang ada tanda kurungnya nanti. Wait, saya ngomong ke perubahan dulu ya. So take an example. Ke sini deh. Contohnya analisis tenses ya, kayak my mom said, my mom said to me, you are smart. You are smart. Oke, ini nih, saya bilang, ini nih yang akan kita ganti. Ini yang akan kita ganti, whether nanti kalau di indirect speech itu akan berubah bagaimana sih? Akan berubah jadi, my mom said to me that I was smart. Oke. Nah, Miss, gimana? Kok ini bisa jadi that I was smart? Itu bagaimana? Oh ya, ini terjadi karena kata you are smart ini. Kenapa that? Kenapa nggak yang lain? Oke, let's talk about it later. Oke ya. Kenapa di sini was? Kenapa nggak tetap aja you? Kenapa kok you? Kenapa kok you? Kenapa kok berubahnya jadi I? Kenapa nggak tetap you aja di sini? Oke, let's talk about it later. Oke. Ya, perubahannya bagaimana? Let me say it simply.
Oke, kalau tensesnya di main clause, kalau main clause itu punya tenses present, kalau di main clause itu tensesnya present, bisa simple present, bisa present perfect, bisa present future. Present future itu will-willan ya. Bisa present continuous, bebas. Intinya ada hubungannya present. Maka subclause-nya akan berubah tensesnya. Maka maka di subclause yang berubah hanya, saya bilang, perubahan terjadi atau perubahan hanya di perubahannya hanya ada di perubahannya ada di satu pronoun. Ingat ya, kalau saya bilangnya subclause berarti yang kamu lihat cuma yang ada di tanda kurungnya loh ya. Kata you are smart-nya, kita nggak butuh kata yang di depan. Pronounnya akan berubah. Kalau di tanda kurung ada I, kalau di tanda kurung ada I, saya lihat ke subjek. Lihat ke subjek di main clause. Oke, wait. Oke, lihat subjek di main clause. Ingat ya, kalau pronounnya kok ada I, di sini kebetulan kita lihat di sini kan nggak ada I-nya ya, ya udah dia nggak usah diperhatikan. Kalau ada I berarti lihat subjeknya di main clause. Nah, bagaimana kalau you kayak di contohnya tuh, bagaimana kalau you? Kalau dia you berarti lihat ke objek di, saya tulis main clause aja ya, MC gitu ya, main clause. Oke. Kita lihat nih, ada kata you are smart, ada kata you di sini. Yang perlu kita lihat, kalau di tanda kurung itu udah hilang tanda kurungnya, ini apakah harus tetap you? No. Kita perlu lihat objek di main clause. Objek di main clause apa sih? Me. Kalau me itu berarti merujuknya ke kata apa? I kan? Makanya di sini juga harus ada kata I. Nggak boleh lagi ada you. Oke, ingat ya. Kalau ada I, lihat ke subjek. Kalau ada you, lihat ke objeknya. Contohnya saya nulis begini. Oke, yang tensis berubah. Oke, tensisnya di subclause-nya, sorry. Oke. Kalau ini di main clause tensis tidak berubah, di subclause tensis berubah. Nah, untuk di present perubahannya hanya ada di pronoun. Perubahannya hanya ada di pronoun ya. Tensis tidak berubah, adverb tidak berubah. Contohnya saya bilang begini. She has told you. I have a pet. Okay. She has told you I have a pet. Sorry. Saya tanya, tensisnya apa di sini? Ini deh. Tensisnya apa? Ada kata has told you. Present perfect kan? Oke, kalau dia present, lihat. Kalau dia present, perubahan hanya ada di pronoun. Perubahan hanya ada di pronoun. Jadi saya main clause-nya tidak ada yang berubah dari main clause-nya. She has told you, tidak akan ada berubah. She has told you that, karena dia statement, I have a pet, ini kan statement kan? Bukan kalimat pertanyaan, bukan kalimat perintah, dia statement. She has told you that, ingat yang berubah adalah pronounnya, ada pronoun I. Kalau I merujuk kemana? Iya, kalau I itu merujuknya ke subjek. Lihat subjeknya apa? She. Berarti di sini tidak ada kata I lagi, tapi adanya she. Kalau she berarti, kalau I have. Kalau she berarti adanya has. Apa? Oke, jadi begitu tanda petiknya udah nggak ada lagi. He says to us. No. He says to her. You will be my wife. Oke, berarti he says to her-nya tidak saya ganti. He says to her. Oke. Oh, keliru. That. Ingat ada kata you. You ini baliknya ke subjek apa objek? Objek kan? Berarti kita lihat ada her di sini.
Berarti her itu merujuk ke kata her, kalau subjek berubah jadi she. Okay. He says to her that she will be my wife. Oh, sorry, ada kata my. Ada kata my di sini. My itu merujuk ke kata apa? I kan? My itu I apa you? I. Kalau I lihat ke subjek, subjeknya apa? He. Kalau he diubah ke pemilikan jadinya apa? Kalau I kan my, you your, she her. Kalau her his. Okay. He says to her that she will be his wife. Jadi ingat, oh satu lagi lah. Okay. Okay. You tell me. You make me confused. Okay. You tell me-nya tidak ada perubahan di kata you tell me. You tell me that. You tell me that you, ingat kalau you berarti lihatnya dia apa? Objek kan, maka lihatnya me. Me, ingat setelah that harus subjek ya. Setelah that harus subjek. Kalau me subjeknya apa? I. Make, tidak berubah tendensinya tetap make. Me itu merujuk ke subjek. Lihat subjeknya apa? You. Di sini butuhnya objek kan? Berarti you-nya you. Tetap. I make you confused. Okay, you tell me, you make me confused. You tell me that I make you confused. Oke, udah ya kayak gitu. Jadi kalau ingat, kalau main clause, yang berubah hanya pronounnya. Pronounnya lihat ke subjeknya. Dan ingat, setelah that harus subjek. Setelah that harus subjek. Oke, I'll save it. Oke, next. Let's go to the next. Nah, itu kalau yang depan itu present. Bagaimana kalau yang depan ternyata past? Bagaimana kalau main clause-nya itu past? Oke. Oke, ada main clause. Sama kayak tadi ya, ada main clause, ada sub clause. Bagaimana kalau di main clause-nya itu, saya ulangi di sini. Ingat, kalau main clause-nya person, berarti yang berubah hanya, ingat, yang berubah hanya pronoun tadi ya, yang berubah hanya pronoun. Tapi kalau main clause-nya past, simple past, past continuous, past perfect, past future, katanya ada hubungannya dengan past. Maka yang berubah ada 3, pronoun. Kalau pronoun berarti sama kayak tadi ya. Kalau pronoun sama kayak tadi, I baliknya ke subjek. Kalau you berarti baliknya ke objek. Ini yang nggak enak. Ada present, ada kalau pas berarti yang berubah juga tensesnya juga harus berubah. Oke, tensesnya juga harus berubah. Nah, Miss, kalau tensesnya berubah di sini berubah bagaimana, Miss? Berubahnya, berubahnya bagaimana sih? Kalau present, ubah ke past. Ingat, kalau present, ubah ke past. Kalau ada past, ubah ke past perfect. Jadi ingat, tenses yang ada di tanda kutip ya, tenses yang ada di tanda kutip. Kalau present ubah ke past, kalau past ganti past perfect. Maksudnya gimana, Miss? Kalau di tanda kutip itu simple present, berarti diubah ke simple past. Di tanda kutip itu present continuous, diubah ke past continuous. Di present perfect, di tanda kutip itu ada present perfect, berarti di situ diubah ke past perfect. Oke. Ada lagi adverb. Nanti saya kasih listnya aja ya, kalau ini ya. Banyak soalnya, saya nggak bisa nulis di sini. Oke, ada adverb. Contohnya apa sih? Now diganti then. Ada lagi yesterday digantinya the day before. Nanti ya, urusan ganti adverb ini nanti kita bahas. Nanti saya kasih foto aja. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya gini, I said to you. You
are great. Okay. I said to you, you are great. Ada di sini I said to you, you are great. Kita lihat bagaimana membuat indirect speech-nya. Main clause-nya tidak berubah tensisnya. Ingat, main clause tidak berubah tensisnya. I said to you, dalam kurung. Oh, that. Oke, kita lihat. Ada kata you. You itu lihatnya subjek apa objek tadi? Objek. Objek di main clause-nya apa? You kan? Oke, berarti udah. You. Oke. I said to you that you, kita lihat. Main clause-nya pas. Kalau main clause-nya pas berarti ada perubahan. Perubahan di mana pronoun ini udah berubah, tenses yang berubah. Ada are. Are itu simple present. Kalau simple present berarti diubah ke simple past. Ingat present diubah ke past. Kalau berarti are diganti were. You were great. I said to you that you were great. Oke. Lagi. They, sorry, kapital ya. They told me. You are invited. Sorry. You are, they told me you are, what's that? You are playing too much. Oke. Ingat main clause-nya tidak diubah. They told me. You baliknya ke mana? Subjek apa objek? Objek. Objeknya siapa? Me kan? Oke. Sorry. Berarti that. Ingat setelah that ada subjek ya. Kalau me subjeknya apa? Oke, I. They told me that I, ingat, are playing. Tensesnya present continuous. Present continuous berarti diubah ke past continuous. Jadi present continuous ubah past continuous. Simple present ubah ke simple past. That I was playing too much. Lagi. We talked to her. You were too much. Oke, tidak ada yang berubah di main clause-nya. We talk to her that. You berarti baliknya ke her. Kalau subjek berarti dia she. We talk to her that she, ingat. Ada kata were. Were ini tensisnya simple past kan? Kalau past berarti berubah ke past perfect. Kalau were berubah ke past perfect jadinya she had been too much. Oke teman-teman, kayak gitu ya. Ini singkatnya. Well, tadi kenapa saya bilang kalian harus tahu tense itu menjadi sesuatu yang crucial in this part, because if you make a mistake to identify the tenses, maka hasilnya juga akan salah. Kalau kamu nggak hafal tenses, berarti nanti hasil dari indirect speech-nya juga salah. That's why I told you that it was crucial. No, it is crucial. Oke, next saya tambah ya. Intinya gitulah. Kalau present berarti yang ubah ke pronoun, kalau past berarti ini aja. Oke, lagi. Kenapa ini that? Miss, ini kenapa that? Oke, berarti saya ngomong tentang, oke ya. Di sini that. Bagaimana kalau kalimatnya kalimat tanya? Jadi kita melihat kalau statement berarti kata hubungnya adalah that. Kalau interrogatif, nanti lihat dulu. Kalau yes no question, oh no. Slide selanjutnya aja ya. I will save it. Okay, next.
Wait. Ada aturan dalam pemberian kata hubung. Ada pemberian kata hubung tadi ya. Pemberian kata hubung atau penggunaan bebaslah. Kalau dia statement, berarti dia pakainya that. Dia akan pakai that. Kalau dia interrogative, yang perlu kalian lihat, yang perlu kalian cek adalah dia yes no question. Yes no question atau information question. Oke, kalau yes no question berarti conjunction-nya bisa if, bisa whether, bebas. Bebas kalian mau pilih mana. Bisa if, bisa whether. Tapi kalau information question yang digunakan adalah kata tanya di situ. Kata tanya yang dipakai di situ. Kata tanya yang digunakan di kalimat tersebut ya, di situ. Kalau kalimatnya imperatif, imperatif itu kata tanya berarti ada pentungnya ya nanti ya. Berarti kalau dia positif, berarti kita akan pakai to. Kalau dia negatif, kita akan pakai not to. Take an example. We have said to them. We have said to them. Apa ya? We have said to them. We have said to them. Do you wait? Do you hear us? Okay. Oh, no. Can you hear? Can you hear the music? Oke, yuk kita lihat nih di sini. Ingat, main clause tidak akan berubah. We have said to them. Oke, saya tanya dulu. Can you hear the music? Ini apa? Statement interrogatif atau imperatif? Interrogatif kan? Ada tanda tanyanya. Analisis selanjutnya adalah yes no question atau information question. Yes no question itu apa sih? Yes no question itu pertanyaan yang jawabannya kalau nggak iya ya enggak. Jika kamu mendengarkan musiknya, ya pasti kan jawabannya iya atau enggak. Berarti dia yes no question. Kalau information question itu apa sih? Information question itu yang diawali oleh kata WH-WH-nan. Huruf WH-WH-nan. Why, when, which, where, dan yang lain-lain. Boleh if, boleh whether, bebas. If. Ingat, setelah conjunction harus subjek. Kalau you itu baliknya kemana tadi? Subjek apa objek? Objek kan? Objeknya adalah them. Kalau them jadi subjek, berubah jadi they. If they can hear the music. Miss, tensisnya nggak berubah ya? No, tensis di sini nggak berubah ya, Miss? Tidak, karena ini present perfect. Ingat, ketika present perfect yang berubah hanya pronoun. Ya, lagi. Oke, ada you told me, how are you? Main clause-nya pas apa present? Pas kan? Berarti nanti akan ada tensis yang berubah ya. Oke, ada tanda tanya di sini. Ini yes, no, atau information? Information ya. Kan ada how nan. You told me berarti yang dipakai adalah how. You told me how. Ingat setelah how harus subjek. You ini berarti kita ngelihatnya ke kata me. Berarti how I was. Miss, kenapa ini was? Kan di sini ada are, kan tensisnya pas. Kalau pas berarti kan dirubah. Oh ya, sorry. Kalau ada kata said,
di main clause. Kalau ada say di main clause dan di sini ada tanda tanya atau tanda pentung, imperatif ya berarti. Kalau ada kata say atau tell, kok di sini ada tanda tanya atau tanda pentung, ganti aja jadi asked. Harus diganti. Oke. Ini tanda tanya kan? Oke, kita ganti juga. Tapi kalau tell sih boleh bilang, ada yang bilang ganti, ada yang bilang enggak. Oke, tapi kalau C harus diganti. Ingat kalau ada kata C, kok yang di tanda kutip itu ada tanda tanya atau tanda seru, harus diganti ya, C-nya jadi asked. Ini lagi. We, no. I said to him, leave me alone. Leave me alone, mana tanda pentung wait. Oke, berarti ingat main clause-nya tidak berubah. I said to him, ada kata leave me alone. Imperatif? Tanda pentung kan? Oke. Yang perlu kita lihat adalah positif atau negatif di sini. Di tanda pentung itu positif atau negatif. Kalau positif berarti kita pakai to, kalau negatif kita pakai not to. Positif ya berarti ya. To, ingat setelah to atau leave harus verb 1. To leave me alone. Titik, tidak boleh tanda seru lagi. Oke, I said to him, leave me alone. Me-nya kenapa nggak berubah? Karena me-nya merujuk ke I. Kebetulan sama kan? Nah, beda kalau saya bilang begini, he said to me, don't leave me alone. Oke, next. Kalimat ini statement interrogatif apa imperatif? Ya, imperatif. Positif apa negatif? Ya, negatif. Berarti kita nanti pakai not to. Ingat, main clause tidak boleh dirubah. Said-nya diganti asked. Ada kata said, tapi di sini ada tanda seru, berarti diganti asked. He asked me. Kalau ask nggak boleh ada tutunan ya. Oke. Kalau say ada tunya, tapi kalau ask nggak ada. He asked me. Okay, to not to. Okay, wait. Not to push. Siapa ini harus jatuh? Aduh. Oke, well, kalau kalimatnya kayak ini, don't leave me alone. Ini kan kalimatnya imperatif, terus negatif. Ada don-donan kan negatif, berarti aku akan pakai not to. He asked me not to. Ingat setelah itu harus verb 1 ya, tidak peduli tensisnya apa yang di depan. Tidak peduli ini apa, setelah itu harus verb 1. He asked me not to leave, ada kata me.
Jangan langsung kamu tulis di sini me, no. Kalau yang ada di tanda kurung itu ada kata me atau you, lihat. Me itu baliknya kemana? Subjek kan, subjeknya he. Subjeknya he. Di sini, di indirect speech ini butuhnya subjek apa objek di sini? Objek kan, karena setelah leave. Oke, he berarti him. Not to leave him alone. Oke, jadi saya ulangi. Tadi di soal-soal yang awal-awal itu kan saya pakai that semua. Kenapa pakai that semua? Karena kalimatnya positif. Tapi karena kalimatnya positif atau statement, bisa positif bisa negatif sih. Yang pasti dia statement. Nah ini kalau interrogatif yang kamu cek adalah dia yes no question atau information. Kalau yes no question berarti ada is, kalau information, oh sorry bukan is tapi if. Kalau interrogatif yes no question berarti ada if atau whether. Kalau information question ada kata tanya yang digunakan di situ. Kalau imperatif positif to, negatif not to. Can you hear the music? Ingat, say harus diganti sama asked. Untuk kalimat interrogatif sama pentung untuk imperatif. Tapi kalau statement nggak perlu. Ini karena ini itu yes no question, makanya ada kata if di sini. Karena ini information question, maka yang kita pakai adalah kata how. Kenapa? Karena kata tanyanya di sini how. Karena ini ada tanda pentungnya, imperatif berarti akan ada to karena positif, not to ketika negatif. Imperatif paling enak kenapa? Karena dia tidak ada perubahan tensi setelahnya. Setelah itu kan harus verb satu. Oke. Yang tidak enak adalah kalau ada statement atau interrogatif karena tensinya berubah. Oke, segitu dulu ya. I will give you another example atau other examples later. Okay, well, I think that's enough for today. Thank you. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya aku save dulu.